Gunung Kombang adalah bukit kecil atau pulau karang yang terletak di pesisir pantai Ngeliep, Desa Kedung Salam, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terkenal dengan kisah mistis sebagai tempat bertapa Nyi Roro Kidul sebelum menjadi penguasa Laut Selatan. Ini adalah lanjutan cerita dari pesugihan gagal di Goa Patok Ilang. Ujang Koswara, setelah dirinya gagal ritual di goa tersebut, ia disarankan untuk melakukan ritual di Gunung Kombang. Pabrik tahu yang diambang kebangkrutan membuat ia kembali menerima tawaran itu. Bersama dua temannya, mereka pun mendatangi tempat tersebut dan melakukan ritual di sana. Berbagai kejadian aneh mereka dapatkan. Juru kunci memberi penawaran pesugihan jual musuh kepada Ujang, sedangkan temannya langsung ke Ratu Pantai Selatan. Namun, disinilah petakannya. Ujang Koswara yang berambisi berhasil di tempat keduanya ini harus menelan kenyataan pahit. Tanpa ia duga, ternyata kedua temannya lah yang membawanya ke Gunung Kombang, malah menumbalkan istri Ujang Koswara. Lalu, bagaimana kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Lantas mereka bertujuh malah berjalan berlenggak-lenggok, menapaki permukaan sendang, napak di udara, mendekat ke arah Ujang yang mulai gemetar panas dingin ketakutan. Wajah cantik mereka lantas berubah begitu menakutkan. Ujang yang hanya bisa duduk diam gemetar ketakutan, menahan rasa pening di kepala. Lantas sudah tak kuat kembali ketika perempuan di hadapannya. Mereka semua berkata, "Melu karo aku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kali ini akan melanjutkan kisah perjalanan Ujang Koswara yang melakukan ritual di daerah Malang Selatan, tepatnya di area pantai Pasir Panjang Ngeliep. Waktu itu ritual pertama untuk pesugihan Bang Goib dilakukan di Goa Patok Ilang yang akhirnya berakhir dengan kegagalan, di mana Ujang terlalu sembrono menawarkan ayam sebagai penukar uang miliaran. Inilah sosok Kang Ujang yang agak kocak dan kurang ajar. Nah, selepas pulang dari Goa Patok Ilang, waktu itu ritual malam Jumat. Balik ke rumah Mbah Darto, diobati sampai membuat Sugianto dan Dodi tertawa terpingkal-pingkal selepas mendengar cerita sosok Nyimas Sedayu yang konon adalah utusan dari Keraton Pantai Selatan murka. Waktu itu Mbah Darto menyuruh mereka bertiga kembali pulang ke penginapan. Setibanya di penginapan, mereka bertiga lantas beristirahat. Hari Jumat itu mereka total nggak melakukan ritual. Hanya saja, tepat sekitar jam 2 siang, Sugianto ini pamitan. Katanya mau menemui Mbah Darto untuk menyiapkan keperluan ritual pada hari Minggu malam Senin berdasarkan apa yang sudah mereka bertiga sepakati. Khususnya di sini Sugianto mau mencari sepasang ayam cemani hitam untuk keperluan ritual di Gunung Kombang. Namun sebelum berangkat ke rumah Mbah Darto, Sugianto menanyakan sesuatu. "Jang, foto kamu sama istrimu apa kau bawa?" "Astagfirullah, dibawa Kang. Lupa kemarin gak dikasih ke Mbah Darto." "Apa itu salah satu hal yang membuat ritual gagal ya?" "Ya ndak juga.
kegagalan kemarin ya gara-gara kamu sendiri. Mana fotonya? Itu nanti digunakan untuk ritual selanjutnya, ucap Sugianto. Ujang pun menyerahkan 2 foto, foto dirinya dan foto istrinya, Nopi Sri Astuti, lengkap dengan bin, binti, dan weton kelahiran mereka berdua. Selepas itu, Sugianto pun langsung menuju ke rumahnya Mbah Darto. Pulang ke penginapan sekitar jam 7 malam. Tiba di penginapan, Ujang Koswara pun bertanya kepada Sugianto, "Mas Anto, untuk malam Senin nanti, kata Mbah Darto, kita ritual di mana, Mas?" "Ya masih di sekitaran Ngeleyep. Hanya saja bukan ke lokasi yang kemarin, Jang." "Loh, lantas kemana, Mas?" "Untuk malam Senin, nanti kata Mbah Darto, kita akan ritual di Sendang Kamulian. Masih di sekitar Desa Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo. Nggak jauh lah dari lokasi yang kemarin gua patok hilang." "Oh gitu toh, Mas. Memang ritual di sana seperti apa, Mas?" "Kalau pengalamanku ya toh, nanti kita di Sendang Kamulian, itu kita dimandikan dulu sama Mbah Darto. Nah, selepas dimandikan, Jang, nanti kita semedi di sana. Baru nanti hari Senin malam Selasa, kita langsung ritual ke Gunung Kombang, pusat tempat pertapaannya Ibu Ratu Pantai Selatan," ucap si Sugianto menjelaskan kepada Ujang. Ujang pun hanya mengangguk saja dan menyerahkan segala sesuatu untuk ritual nanti kepada Sugianto. Karena memang waktu dulu berangkat ke Malang Selatan ini, Ujang gak bawa modal sepeser pun. Beli menyan sama dupa aja itu diserahin ke Sugianto. Terlebih, memang Sugianto sudah menjamin untuk keperluan ritual dia yang tanggung semua. Dengan catatan nanti ketika Ujang berhasil ritual tinggal diganti. Singkat cerita, hari Minggu lepas maghrib, malam Senin itu dari penginapan, mereka bertiga langsung kembali menuju ke rumahnya Mbah Darto. Sugianto bertanya, "Bah, ayam cemaninya udah siap, Bah?" "Udah, ayam cemani sudah ada. Namun baru kita bawa besok ke Gunung Kombang. Sesaji untuk sekarang, semua sudah dipersiapkan. Masukin ke dalam mobil," ucap Mbah Darto. Si Dodi pun ditugaskan membawa sesaji dari dalam rumah Mbah Darto. Sajennya itu berupa kinang sirih, rokok klobot, kopi, teh manis dan sejenisnya, komplit dengan umbo rampe. Dan yang paling utama tentunya bunga sedap malam. Entah kenapa bunga sedap malam ini memang selalu ada dalam ritual-ritual yang berkaitan dengan sosok Ratu Pantai Selatan. Seolah memang ada historis tersendiri. Selepas sesajen dicek satu persatu, termasuk waktu itu dupa ratu. Karena katanya untuk ritual di Sendang Kamulian itu harus pakai dupa ratu. Kalau dupa yang lain itu katanya jin-jin atau sosok yang menghuni Sendang Kamulian ini itu nggak suka. Jadi jin di sana itu pemilih, agak apik sifatnya. Yang jelas ya mempersulit manusia. Akhirnya mereka berempat pun langsung berangkat menuju ke Sendang Kamulian. Sendang Kamulian ini memang terkenal begitu disakralkan. Konon katanya di masa lalu Sendang Kamulian adalah tempat mandi dan semedi raja-raja dari Keraton Jogja ataupun dari masa
kerajaan Majapahit. Bahkan di Sendang Kamulian pun, sosok presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, itu sempat melakukan semedi dan ritual di sana pula. Saksi hidupnya ya juru kunci yang saat ini masih mengurus Sendang Kamulian. Juru kunci ini yang bernama Mbah Bejo atau Mbah Jo, beliau saksi hidup ketika Bung Karno dulu itu datang ke sana. Beliau pula yang menemani lelaku ritualnya Bung Karno. Sendang Kamulian berdasarkan mitos atau legenda yang dipercaya di daerah Malang Selatan, khususnya di daerah Ngeleyep. Di situ adalah tempat pertemuan antara Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub dengan 7 bidadari. Nah, sendang seperti ini yang katanya merupakan sendang pertemuan 7 bidadari dengan Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub, itu bukan hanya ada di daerah Malang saja. Di Jawa Tengah pun kan ada. Akang kalau tak salah pernah menceritakan sebuah tempat keramat yang didatangi ketika ada orang yang ritual di Parangtritis. Udah lama banget tuh. Gak aneh lah, karena memang itu berkaitan dengan legenda dan cerita rakyat zaman dulu. Perjalanan begitu singkat. Jam 8 malam, mereka berempat sudah memasuki area Sendang Kamulian. Setibanya di sana, Mbah Darto mengajak Ujang, Sugianto, dan si Dodi istirahat dulu di sebuah pendopo. Sekaligus, Mbah Darto menemui Mbah Bejo untuk meminta izin melakukan ritual mandi mensucikan diri dan semedi pada malam itu. Mbah Darto pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Pada waktu itu tamu sepi, karena memang hari Minggu malam Senin ini jarang digunakan orang-orang untuk ritual. Sepeninggalannya Mbah Darto di pendopo nih, Ujang memang sudah merasakan hal-hal aneh ketika memasuki area wilayah Sendang Kamulian. Ujang ngomong ke Sugianto, "Mas, tadi loh, waktu mobil masuk ke jalanan sini, ada yang aneh loh mas." "Aneh apa, Anjang? Perasaan dari tadi nggak ada apa-apa kok." "Enggak mas, tadi tak sengaja di bagian kanan dekat pohon-pohon tuh, dekat kebun, itu kayak ada sosok perempuan berdiri mas, natap ke arah kita." "Kamu lihat nggak, Dod?" tanya si Ujang. "Enggak tuh bos, gak lihat apa-apa. Perasaan cuman pepohonan aja yang kelihatan." "Salah lihat kali bos." "Gak mungkin Dod, gak mungkin salah lihat. Karena pas nengok ke belakang pun tuh perempuan masih ada, bahkan menghadap ke arah kita." Mendengar itu Sugianto hanya terdiam, seperti yang berpikir menerka-nerka siapa sosok perempuan yang disebutkan oleh si Ujang. "Aneh Jang, sudah beberapa kali tiap tahun saya kesini, gak pernah tuh lihat ada sosok perempuan seperti yang kamu ceritakan." "Bos, cantik gak bos?" "Ya cantik Dod, tapi kayaknya dia bukan manusia," tegas si Ujang. "Udahlah, gak usah dipikirin. Kita tunggu Mbah Darto ngomong sama juru kunci. Nanti kita langsung masuk ke area dalam," ucap Sugianto. Selang 15 menit kemudian, Mbah Darto datang ke pendopo. "Gimana Mbah?" Udah izin sama Mbah Bejo. Kita langsung masuk ke dalam saja." Mereka bertiga pun lantas mengikuti Mbah Darto masuk ke area Sendang Kamulian. Nah, ketika memasuki area Sendang, itu kan ada kayak gapura ya. Nah, di sebelah kanan
itu ada bangunan kepunden, tempat orang-orang yang datang ke Sendang melakukan semedi. Yang katanya di kepunden ini adalah tempat untuk memanggil sosok Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Masuk lebih dalam lagi, di situ ada bangunan pula yang berisi 2 buah patung. Yang pertama patung Semar. Hanya saja patungnya ini mengenakan cat semua warna hitam. Semar Ireng biasa disebutnya. Lalu di sebelah patung Semar Ireng ini ada patung perempuan mengenakan pakaian hijau dengan selendang kuning. Kalau sepintas orang awam menganggap, oh ini nih patung Ratu Pantai Selatan. Bukan. Tapi menurut keterangan juru kunci di sana, patung perempuan ini adalah patung Roro Kuning, salah satu dayang dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Mungkin ditugaskan menjaga area Sendang Kamulian. Dan menurut beberapa praktisi spiritual, konon katanya Sendang Kamulian ini dijaga pula oleh seekor ular naga. Tentunya ular naga goib. Dan menurut pengakuan beberapa narasumber yang pernah mandi dan semedi di sana, itu terkadang di waktu semedi, mereka mengaku melihat penampakan sosok bidadari mandi di Sendang di hadapan mereka. Air Sendang ini pun berkhasiat. Berdasarkan mitos yang dipercaya, air Sendang Kamulian itu bisa buat orang awet muda. Hampir mirip seperti di Gua Rengganis Pantai Pangandaran. Bahkan banyak pula artis, pejabat datang ke sana untuk meningkatkan popularitas dan sejenisnya. Yang khususnya tentunya membuka dan meningkatkan aura kecantikan mereka. Cuman biasanya pada bawa dukun sendiri-sendiri. Jarang yang meminta bimbingan langsung dari juru kunci. Dan juru kunci di sana untuk orang-orang yang membawa dukun praktisi sendiri itu nggak bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka harus hati-hati ketika mendatangi tempat-tempat seperti itu. Kalau memang percaya dengan hal-hal seperti itu, ikuti saja aturan juru kunci. Karena juru kunci seperti di Sendang Kamulian ini sudah terdaftar di Dinas Kebudayaan. Bahkan Mbah Bejo itu sesepuh pemangku adat Semalang Raya. Masalah sejarah beliau lebih paham tentang tempat-tempat keramat atau tempat-tempat sakral di sekitar pantai Ngeleyep sana. Jujur pula orangnya. Cuman untuk seorang muslim baiknya ya jangan aneh-aneh. Nah, Sendang itu tidak terlalu besar. Mbah Darto mengajak mereka bertiga menuju ke sebuah altar tempat penyimpanan sesaji di dekat Sendang. Jadi sebelum mandi sembahyang dulu di sana. Mbah Darto memimpin Sugianto dan Ujang Koswara. Sedangkan si Dodi hanya ngintil membawa keperluan sesaji. Setibanya di tempat sembahyangan di samping Sendang, dupa ratu lantas dikeluarkan. 1 bungkus semua langsung dibakar oleh Mbah Darto. Ditancapkan langsung di sana. Di situ pun ya ada bekas-bekas orang-orang ritual terlebih dulu. Terbukti ada beberapa pincuk daun pisang berisi umbo rampe kembang 7 rupa. Tak lupa di situ kinang sirih diletakkan pula, rokok kelobot kesukaan dari penghuni Sendang Kamulian disediakan pula di sana oleh Mbah Darto. Di sini kalau kita memvisualisasikan Eyang Semar dengan tubuh serba hitam ngerokok kelobot. Nah, Roro Kuning nginang siri. Lu kebayang kan kayak gimana? Tapi ya itu kan kepercayaan. Tak ada maksud apa-apa. Hanya sedikit memikirkan saja.
Nah, setelah semua sesaji ditata begitu rapi, si Mbah Darto lantas memulai ritual. Baca-baca mantra salam dalam bahasa Jawa, menggabungkan ajaran kejawen dengan doa-doa dari agama Islam, dipadukan menjadi satu. Selepas selesai berdoa dan sembahyang di sana, Mbah Darto langsung membawa Sugianto dan Ujang Koswara menuju ke tempat pemandian. Jadi nggak langsung mandi ke sendangnya, tapi di situ ada seperti kamar mandi tak beratap, di mana dari dalam kamar mandi ada pintu yang tingginya kurang lebih 1 meteran, jadi mesti jongkok tuh, ngambilin air, langsung digunakan untuk mandi. Hanya saja di sini, Mbah Darto yang langsung memandikan mereka berdua secara bergiliran. Yang pertama dimandikan itu Mas Sugianto. Umbo rampe kembang setaman langsung ditabur ke area sendang. Lalu mulai si Mbah Darto ini menciduk air dan dikuyurkan sebanyak 7 guyuran ke ubun-ubun kepalanya Sugianto. Yang dimana selepas diguyur 7 kali oleh Mbah Darto, tiba giliran si Ujang Koswara dimandikan dengan cara serupa. Dan selepas itu mereka berdua disuruh mandi sendiri sampai selesai. Selepas mandi mengenakan kembali pakaiannya, lantas Mbah Darto berkata, "Ujang, kamu semedi di tempat sembahyang tadi. Sedangkan Sugianto sembahyang di Kepunden di dekat Gapura," ucap Mbah Darto. Di sini Ujang sebenarnya ingin bertanya, kenapa mesti dipisahkan? Apa gara-gara Ujang pemula? Tapi Ujang ini nggak berani ngomong. Dia hanya mengikuti perintah Mbah Darto. Ujang langsung dituntun Mbah Darto ke tempat sembahyangan di samping sendang. Dupa masih menyala, ditambah kembali 1 bungkus oleh Mbah Darto. Lantas duduk bersila berdampingan menghadap langsung ke dupa dan sesaji yang piunya itu langsung ke sendang. Jadi duduk sila depan lu sendang. Di sini Ujang merasa begitu menderita. Lu bayangin duduk sila depan dupa seabreg yang jaraknya cuman 2 jengkalan dari dada kita. Tuh asap dupa yo masuk ke hidung semua. Apalagi si Ujang ini kan baru, masih pemula, gak biasa dengan asap dupa seperti itu. Namun di sini Ujang berusaha bertahan sampai selepas selesai dibuka oleh Mbah Darto, seperti kemarin waktu di Goa Patuk. "Jang, kamu semedi di sini. Simbah mau bantu dan dampingi Sugianto. Nanti kalau ada apa-apa, Simbah pasti langsung bantuin kamu. Ingat, apapun yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, jangan sampai lari dari tempat ini, biar ritualmu tak gagal." Ujang mengangguk paham dan belajar dari peristiwa kemarin malam Jumat. Gak mungkin untuk ritual yang sekarang dia batal. Karena sia-sialah nanti perjalanan dia jauh-jauh ke Malang Selatan. Singkat cerita, Ujang ditinggalkan sendirian di sana. Terlihat Mbah Darto menuntun Sugianto menuju ke Kepunden untuk melakukan semedi sama seperti Ujang. Selepas ditinggalkan oleh semua orang, Ujang sampai engap sesak dada ketika asap dupa tertiup angin masuk dan menerpa hidung dan wajahnya. Sampai kehirup semua tuh asap dupa. Sakit dadanya Ujang, tapi Ujang ini berusaha bertahan. Suasana pun berubah menjadi begitu hening.
Hanya suara-suara jangkrik dan binatang malam yang terdengar waktu itu. Entah kemana perginya Mbah Darto dan si Dodi. Yang jelas tak ada suara manusia sama sekali saat si Ujang ini sedang semedi. Namun, makin lama, mulailah muncul aroma-aroma yang tak biasa. Ujang mencium aroma minyak melati yang begitu kental. Yang tak lama, Ujang sampai tersentak tatkala mendengar suara riuh tawa perempuan-perempuan yang suara tawanya itu begitu merdu. Suara-suara tawa perempuan ini menggema di sekitaran sendang. Di sini saat semedi, Ujang kan nutup mata. Dia coba pasang pendengarannya. Yakin dia, suara-suara perempuan ini itu berasal dari area sendang tempat dia semedi. Dalam pikiran Ujang, waduh, apa ini ya 7 bidadari dalam legenda? Mungkin sisa 6. Yang satu kan wis dibawa sama Ki Ageng Tarum, pikir Ujang. Suara perempuan itu semakin terdengar jelas. Bahkan terdengar pula berbicara dengan suara yang begitu lembut dalam bahasa Jawa kuno. Tepat dari arah depannya si Ujang. Nah, di sini walaupun mata Ujang tertutup, tapi Ujang waktu itu diberi pemandangan, diberi penglihatan. Seolah Ujang dipaksa untuk menyaksikan kilasan masa lalu di tempat itu. Waktu itu Ujang melihat dengan jelas, walau matanya tertutup, 7 perempuan itu terbang menapak di udara turun tepat ke samping sendang Kamulian. Dan seperti dalam cerita rakyat, 7 bidadari ini sambil tertawa-tawa bahagia tanpa beban mikirin ekonomi dan sejenisnya, itu main air di sendang mandi. Kecantikan dari ke-7 perempuan ini luar biasa. Cantik sama rata dengan kelebihan masing-masing. Memakai pakaian pun berbeda-beda. Ada yang memakai pakaian berwarna hijau, merah, kuning. Udah kayak pelangi, Mejiku Hibiniu. 7 kan. Semua cantik. Pakaian mulai ditanggalkan. Di sini nih godaan terbesar bagi Ujang. Melihat sosok yang Ujang anggap sebagai bidadari di hadapannya, Ujang berkonsentrasi berusaha menahan gairah, menahan si Otong yang perlahan mulai bangkit dari tidur lelapnya. Namun pemandangan itu walau Ujang sampai menundukkan kepala tetap terlihat. Kan aneh. Nah, di tengah situasi kritis Ujang yang sedang berperang dengan birahinya sendiri, 7 perempuan bidadari ini itu malah berdiri serentak menatap sambil mengelum senyum ke arah si Ujang. Tersenyum menggoda. Lantas mereka bertuju malah berjalan berlenggak-lenggok, menapaki permukaan sendang, napak di udara, mendekat ke arah Ujang yang mulai gemetar panas dingin ketakutan. 7 perempuan yang begitu cantik perlahan berjalan mendekat ke arah tempat semedinya Ujang. Sambil tertawa-tawa tersenyum mengerlingkan mata, tertawa menggoda, nyolek-nyolek tubuh si Ujang. Namun Ujang malah mencium aroma memabukkan dari 7 perempuan ini. Baunya begitu wangi, namun bikin Ujang ngeplay. Sampai kepala itu terasa pening berputar.
Bau wangi dari badan 7 perempuan bercampur bau dupa seabrek yang dibakar di hadapan Ujang. Gak puyeng gimana coba si Ujang? Ujang mulai merasa seperti orang migren, kayak orang vertigo. Yang ngalamin pasti tahulah vertigo rasanya gimana. Itu yang dirasakan Ujang. Perempuan ini terus tertawa-tawa begitu lembut menggoda. Namun makin lama, tawa mereka malah terdengar begitu menakutkan. Disusul, bau aroma wangi dari ke-7 perempuan cantik ini malah berubah menjadi bau yang begitu busuk, beraroma seperti bangkai, yang membuat Ujang semakin keleyengan. Dan saat itulah ke-7 perempuan ini jongkok di depan Ujang, tersenyum menyeringai. Wajah cantik mereka lantas berubah begitu menakutkan. Ujang yang hanya bisa duduk diam gemetar ketakutan, menahan rasa pening di kepala. Lantas sudah tak kuat kembali ketika perempuan di hadapannya. Mereka semua berkata, "Melu karo aku." Yang langsung saja pandangan Ujang pun gelap seketika. Rasa takut teramat sangat membawa jiwa Ujang jatuh pingsan, tergeletak tak berdaya di tempat sembahyang. Jam 5 subuh, Ujang baru tersadar. Dan sadar-sadar itu sudah dikelilingi oleh Sugianto, Dodi, dan Mbah Darto di pendopo. Begitu Ujang membuka mata, astagfirullahaladzim. Loh, kok saya di sini, Mbah? Jang, kamu ini kenapa loh? Untung saja ritual nggak gagal. Kamu 2 kali ritual pingsan terus. Ada apa sih, Jang? Anu, Mbah, semalam loh, Mbah, ada 7 bidadari. Tapi mereka berubah jadi menakutkan, Mbah. Bahkan sosok bidadari-bidadari itu yang berubah menjadi seperti 7 iblis. Mereka berkata, "Melu karo aku, Mbah." Ya aku takut lah, Mbah. Soak, Mbah. Jang. Ya wis lah, ndak apa-apa. Yang penting ritualmu lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbah. Lulus, Mbah. Lulus, Jang. Sekarang, yuk kita pulang kembali ke rumah. Ajak Mbah Darto. Ujang pun dipapah oleh Dodi masuk ke mobil. Lantas selepas pamitan ke Mbah Bejo, langsung balik lagi ke rumahnya Mbah Darto. Setiba di rumah Mbah Darto lantas menjelaskan kalau ritual langsung dilakukan nanti malam. Tepat hari Senin malam Selasa, di mana mereka akan melakukan ritual penentuan, langsung menuju ke tempat pertapaannya Ibu Ratu Pantai Selatan di puncak Gunung Kombang. Dan ingat, ayam cemani nanti harus kalian sembelih di sana. Ikuti saja apa yang Simbah perintahkan. Tapi Mbah, saya mau tanya dulu, Mbah, ucap si Ujang. Apa, Jang? Ini untuk di Gunung Kombang. Sebenarnya pesugihan apa yang nanti saya lakukan, Mbah? Begini, Jang. Di Gunung Kombang, pesugihan apapun ada. Tergantung perjanjian dan kesanggupan kamu dengan pihak Keraton Pantai Selatan. Namun di sini, Simbah waktu dengar masalah pertama kamu saat datang waktu dulu, Simbah ngasih 1 jalan buat kamu, Jang. Kamu ikuti saja pesugihan jual musuh. Jual musuh? Maksudnya, Mbah? Ya kamu kan katanya punya musuh, namanya si Suhendar. Kau tumbalkan dia, yang nanti diganti dengan harta. Dendamu terbalas, kau pun jadi kaya raya. Enak kan? Wih, cerdas sih, Mbah. Ya wis lah, Mbah, saya ngikut yang JM saja, Mbah. Ya sudah,
sekarang kalian balik lagi ke penginapan. Istirahat di sana. Di sini sempit, sumpek lihat kalian. Ucap Mbah Darto mengusir dengan nada bercanda. Mereka bertiga pun ya akhirnya balik lagi ke penginapan. Langsung tidur. Dan seperti malam Senin kemarin, habis maghrib langsung ngejemput ke rumahnya Mbah Darto. Sesaji begitu komplit. Ada nasi tumpeng, 2 ekor ayam cemani hidup, kinang sirih, bunga sedap malam, dan sesaji lain begitu komplit. Seperti mau kendurian tuh. Segala macam ada termasuk ingkung pitik, bakakak ayam. Komplit semua. Lantas langsung mereka berempat kembali menuju ke Pantai Ngeliep. Seperti biasa, mobil diparkir di warung si Mbak, yang saat itu mereka mampir ketika ritual di Goa Patok Ilang. Nah, parkir mobil di situ. Lantas sesaji mereka bawa. Yang gak bawa apa-apa itu cuman Mbah Darto, kasihan dah tua. Perlu teman-teman semua ketahui, Gunung Kombang, gunung yang berbentuk kepulauan di pinggiran area Pantai Ngeliep, di situ adalah tempat yang syarat dengan adat, budaya, sejarah di masa lalu. Menjadi pusat destinasi wisata pula, di mana setiap 1 tahun sekali di bulan Robiul Awal, di area Pantai Ngeliep, itu sering diadakan acara adat labuan atau larung sajen, seperti hajat bumi di Pantai Pangandaran. Gunung Kombang ini menurut juru kunci yang waktu itu kalau tak salah namanya Pak Santoso mengatakan, Gunung Kombang adalah tempat bertapaknya Ratu Pantai Selatan sebelum diangkat menjadi ratu. Jadi kalau disambungin ke keramat Sendang Kamulian, salah satu bidadari itu kan selendangnya diambil sama Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub. Terus hidup bersama, punya anak. Satu ketika Ki Ageng Tarub ini ngelanggar pantrangan, masalah waktu masak nasi yang ternyata isinya hanya padi segagang, yang akhirnya harus ditumbuk. Padi ditumbuk, akhirnya habis, selendang pun ketemu karena disembunyikan di dalam lumbung. Nah, selepas selendangnya ketemu, si bidadari ini kan kembali ke kayangan. Namun karena sudah bercampur dengan manusia, bidadari ini pun gak bisa masuk ke Indraprasta, gak bisa masuk ke kayangan, gak bisa masuk Swarga Loka, diturunkan kembali ke alam manusia. Dan akhirnya mendapat petunjuk disuruh bertapa di pinggiran Pantai Selatan. Nah, lokasi pertapaannya ini di Gunung Kombang. Di puncak Gunung Kombang ini ada bangunan, ada pendopo, ada tempat juru kunci, dan ada 2 buah kamar tempat semedi. Yang satu kamar asli tempat bekas semedinya Ratu Pantai Selatan di masa lalu. Yang satu lagi tempat samaran. Jadi kalau ke tempat yang asli itu nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Dan ada pula tempat semedi yang berada di luar bangunan. Nah, ini biasanya yang menyimpang. Menurut sejarah di Gunung Kombang, dulu Gunung Kombang ini gak bisa dimasuki atau dinaiki sembarangan orang. Terlarang. Namun pada satu saat, ada sesepuh di daerah sana yang bernama Mbah Atun melakukan semedi di puncak Gunung Kombang, lalu mendapatkan wangsit, diperbolehkan orang-orang naik dan mengalap berkah di Gunung Kombang dengan syarat harus melakukan labuan larung saji dalam waktu 1 tahun sekali.
Nah, dari situlah adat Labuan muncul dan dijalankan hingga saat ini. Dan konon si Mbah Atun ini itu moksa di Gunung Kombang. Itu semua oleh Mbah Darto diceritakan sambil berjalan kaki menuju ke Gunung Kombang. Terlihat gapura Gunung Kombang. Selepas masuk gapura, mereka berempat pun menaiki satu persatu anak-anak tangga. Begitu menaiki anak-anak tangga, hawa mistis begitu kental terasa. Bahkan Ujang yang entah kenapa merasa begitu ketakutan, hampir saja membatalkan niatan untuk naik ritual. Namun Mbah Darto menoleh ke Ujang, seolah Mbah Darto ini paham isi hatinya si Ujang. Jangan takut, Jang. Si Mbah tanggung jawab kalau terjadi sesuatu waktu ritual. Iya Mbah, gak tahu kenapa Mbah. Dari semenjak masuk ke gapura, hati saya tak tenang Mbah, takut Mbah. Ya wajar, ini tuh tempat paling sakral. Gak usah takut lah. Ikuti saja apa yang nanti si Mbah perintahkan, ucap Mbah Darto. Iya bos, jangan takutlah bos. Saya aja nggak takut kok, ucap Dodi sedikit meledek dan menyemangati majikannya itu. Dodi ini luar biasa loh. Udah nggak digaji, nggak kerja lagi, tapi tetap hormat ke Ujang Koswara, ke majikannya, malah mantan majikannya. Sampai akhirnya tibalah nih di puncak Gunung Kombang, di mana memang di tiap sudut area Gunung Kombang ini itu banyak dupa-dupa yang ditancapkan, dinyalakan, karena memang sudah adat aturan di sana. Tiba di puncak, mereka bertiga di bawah Mbah Darto menemui juru kunci Gunung Kombang, yang tentunya meminta izin untuk melakukan ritual dan semedi di sana. Seperti Mbah Bejo, Mbah Santoso, juru kunci Gunung Kombang, itu sudah begitu akrab dengan Mbah Darto. Makin yakinlah si Ujang kalau memang Mbah Darto sering datang ke sana membawa orang-orang seperti dirinya. Selepas selesai berbicara dengan juru kunci, langsung saja Mbah Darto mengajak Ujang dan Sugianto langsung ke lokasi ritual. Nah, di sini Ujang makin merasa ada yang ganjil. Sugianto disuruh ritual di dalam bangunan, seolah Sugianto ini begitu diistimewakan oleh Mbah Darto. Ritualnya di dalam kamar khusus, tempat semedi, yang dulunya bekas semedi Bung Karno juga, di dalam bangunan. Sedangkan si Ujang itu ritual di luar bangunan, yang kata Akang biasanya tempat ritual yang menyimpang, karena itu di luar tanggung jawab juru kunci pula. Ujang malah dibawa ke halaman yang katanya taman, di mana di situ ada pohon asem dan pohon centigi yang dibalut oleh kain putih dan kain warna kuning. Memang di situ ada bekas-bekas ritual seperti bekas bakaran dupa, kendi tanah liat, umbo rampe, degan ijo. Tergeletak bekas ritual orang-orang sebelumnya. Nah, Jang, kamu ritualnya di sini. Loh, kok Mas Sugianto di dalam kamar, Mbah? Kenapa saya di luar? Bukannya katanya kamarnya ada 2, Mbah? Ya ndak bisa. Semua sudah diatur oleh utusan dari pantai selatan. Si Mbah hanya menyampaikan dan menempatkan kalian berdua sesuai perintah. Sugianto, itu dia kan sudah jadi penganut sejak lama. Kalau kamu kan masih pemula, ya mudah-mudahan saja kamu pun diterima dan nantinya bisa hidup seperti si Sugianto, sugih le. Ujang pun gak bisa berkata-kata apalagi.
Dia langsung saja duduk bersila di samping Mbah Darto. Degan ijo dikeluarkan diletakkan tepat di bawah pohon asem. Kinang siri dan yang lain pun diletakkan di sana. Cuman untuk tumpeng dan pitik ingkung pitik atau ayam bakakak itu diletakkannya di dalam tempat semedi yang di kamar sama Sugianto. Lah di sini seperti kemarin dan seperti waktu di Gua Patok Ilang, selepas dibuka oleh Mbah Darto, ya ditinggalkan sendirian semedi di sana. Di puncak Bukit Kombang, hawanya dingin luar biasa. Terlebih malam hari, angin laut itu kenceng-kencengnya dong. Apalagi angin laut pantai selatan. Selepas ditinggalkan oleh Mbah Darto, yang terdengar di telinga Ujang hanya deburan ombak dan gemuruh angin laut yang kencang teramat sangat. Awalnya sih Ujang merasa itu hal biasa. Namun makin lama, gemuruh ombak dan angin itu semakin gak biasa. Ombak terdengar begitu keras membentur batu-batu karang Pulau Kombang atau Gunung Kombang. Bahkan, Ujang sampai memicingkan mata karena penasaran. Begitu memicingkan mata, Ujang terkejut bukan main. Ombak itu seperti gelombang pasang, kayak tsunami mini, mendekat dan membentur Gunung Kombang sampai air itu menciprat ke tubuh Ujang. Ujang ya ketakutan, dia pikir mau tsunami. Namun tak lama, di tengah Ujang yang begitu ketakutan, tiba-tiba terdengar alunan gamelan dari tengah lautan. Alunan gamelan yang awalnya samar, pelan, tapi makin lama makin terdengar begitu nyata, begitu kencang. Sampai Ujang tak kuat lagi menahan rasa penasaran, dia buka lebar-lebar matanya. Saat itulah Ujang melihat gelombang pasang yang begitu tinggi, namun tiba-tiba tengah-tengah gelombang itu terbelah dan terdengar suara kelintingan kereta kencana yang memang sebuah kereta kencana yang ditarik 4 ekor kuda hitam melesat naik keluar dari gelombang ombak yang terbelah. Ujang terpaku menatap kejadian itu. Tak masuk akal. Kereta kencana ini naik ke angkasa, ke atas langit. Lantas berhenti tepat di atas langit di puncak Gunung Kombang. Ringkikan kudanya terdengar begitu nyata. Ujang udah gemetar pengen kencing di celana. Sampai tiba-tiba penumpang dari kereta kencana itu pun turun, berjalan turun menapak di udara seperti menapaki anak-anak tangga. Tubuhnya memancarkan cahaya seperti bulan purnama. Parasnya begitu cantik menawan. Memakai baju serba hijau. Dalam batin Ujang, inilah sosok Ratu Pantai Selatan. Perempuan itu yang disangka Ujang Ratu Pantai Selatan turun dan berdiri tepat di depan Ujang di seberang pohon asem dan pohon centigi. Berdiri tersenyum ke arah Ujang. Menatap dengan sorot mata yang begitu lembut. Ujang terpukau dan menunggu sosok perempuan itu mendekat dan berbicara menawarkan sesuatu kepada Ujang. Namun tak kunjung ada suara yang keluar dari mulut mungil si perempuan.
Perempuan itu terus berdiri diam menatap ke arah Ujang. Ujang terus menunggu kata-kata keluar dari mulut si perempuan. Namun, perempuan itu malah tersenyum sinis, lantas membuang muka seolah tak sudi menatap Ujang. Dan lantas perempuan itu pun berjalan perlahan menuju ke bangunan tempat Sugianto bertapa. Melihat hal itu, Ujang mencelos juga hatinya. Gondok juga dia nih. Tapi Ujang kan sadar diri. Lawong dia cuma nebeng ritual, gak ngemodal. Tapi ngeliat diperlakukan seperti itu sama jin, dihina, dilecehkan dong. Itu udah pelecehan loh. 3 kali malah. Di Gua Patok, di Sebred tuh sampai ngebentur dinding. Di Sendang Kamulian malah didatangin 7 setan, bidadari yang berubah jadi 7 iblis. Lah di sini di Gunung Kombang, jin aja sampai buang muka, males natap si Ujang. Tapi Ujang gak peduli. Karena kemarin aja di Sendang Kamulian, kata Mbah Darto dia lulus. Apalagi ini, cuman buang muka, bodo amat. Yang penting pikirannya hutang lunas bisa kaya raya. Sampai akhirnya jam 5 subuh, Ujang dan Sugianto pun dijemput oleh Mbah Darto. Ketika dijemput oleh Mbah Darto, Ujang dan Sugianto dikumpulkan. Nah, wis selesai, wis rampung. Tinggal ritual puncak. Loh, ritual apa lagi, Mbah? Tanya Ujang. Lalu Mbah Darto menyerahkan ayam cemani babon ke si Ujang dan serahkan ayam cemani jago ke si Sugianto. Sekarang ikut Simbah ke bawah. Sugianto dan Ujang hanya mengangguk sambil ngelek tuh ayam. Ngikutin Mbah Darto ke bawah Gunung Kombang, tepat ke pinggiran pantai. Masih agak gelap waktu itu. Tiba di pinggiran pantai di antara batu-batu karang kaki Gunung Kombang. Lantas Mbah Darto berkata kepada si Ujang, "Ujang, ayam ini harus kamu sembelih sekarang juga. Dan bayangkan, musuhmu yang akan kau tumbalkan. Dan kamu juga, Sugianto, kamu bayangkan seperti biasa, calon tumbal yang akan kau persembahkan." "Nggih, Mbah. Paham, Mbah." Lalu samar-samar Ujang mendengar suara jeritannya Suhendar. Hal yang sama pun berlaku bagi Sugianto. Dia mendengar pula suara jeritan calon tumbalnya. Yang selepas itu, kedua ayam cemani dilempar ke lautan yang langsung menghilang disambar ombak. Tumbal kalian sudah diterima. Kita tinggal menunggu hasil saja. Ayo, sekarang kita lekas kembali ke rumah, ajak Mbah Darto sambil tersenyum lebar menatap ke arah mereka berdua. Baliklah nih ke rumah Mbah Darto. Di rumah Mbah Darto pun membriefing si Ujang. "Ujang, sepulangnya nanti kamu ke rumah ke Tegalsari. Siapkan 1 kamar khusus. Dinding, kasur segala macam ganti dengan warna serba hijau. Dan ingat, kamar itu jangan sekali-kali dibuka oleh siapapun sampai 21 hari ke depan. Dan selepas 21 hari, baru boleh dibuka. Karena niscaya harta kekayaan akan datang setelah tumbal kalian meninggal dunia." Jadi ada tenggang waktu dulu. Dan pasangi pula di kamar itu
foto atau lukisan Ibu Ratu. Agar utusan dari pantai selatan nanti gak salah alamat ngirim harta ke tempat kamu. Ngerti? Ngerti Mbah? Paham Mbah? Yowis, Sugianto, kau bantu si Ujang untuk menyediakan semua keperluan kamar khususnya. Siap Mbah. Sugianto pun menyanggupi. Lantas selepas itu Sugianto pun pamitan kepada Mbah Darto yang tak lupa memberikan segepok uang sebagai ungkapan terima kasih, lantas balik kembali ke penginapan. Lalu hari Rabu pagi mereka bertiga pun kembali pulang ke Cilacap. Yang setibanya di Cilacap, Ujang dan si Dodi boncengan lagi naik motor kembali ke Tegalsari. Setibanya di rumah, Ujang pun diberondong berbagai pertanyaan oleh Nopi istrinya. Ujang jelaskan dan ceritakan semua pengalaman di Jawa Timur, di Malang sana. Mendengar itu semua, Nopi hanya geleng-geleng kepala mendengar keapesan Ujang suaminya. Untung aja Kang, Akang gak keluar biaya. Semua ditanggung sama si Mas Sugianto. Iya Neng, sekarang bantu Akang siapkan kamar untuk nanti utusan pantai selatan mengirimkan uang. Akang jamin Neng, hutang lunas, usaha bangkit lagi, kita akan lebih kaya dari sebelumnya. Si Mas Sugianto Neng, wih, rumahnya itu Neng, kayak istana loh. Yang bener Kang, bener. Dan nanti pun Akang pasti seperti dia. Yuk, sekarang bantu Akang, ajak si Ujang. Nah, kamar yang memang biasanya digunakan untuk tempat sholat itu langsung dirobah, dibersihkan sebagai tempat untuk kamar khusus utusan pantai selatan. Jadi kamar buat nanti nganterin duit ke sana tuh. Semua diganti dengan ornamen-ornamen berwarna hijau, tentunya dimodalin sama si Sugianto yang memang sengaja datang ke sana. Bahkan bawa lukisannya Ratu Pantai Selatan pula. Bikin meja kecil kayak altar, di mana di situ disimpan sesaji sama persis seperti di Malang. Kinang siri, sedap malam. Cuman ada tambahan itu kue jenang yang bulat kayak gilinding mobil-mobilan tuh. Kayak ban mobil-mobilan. Nah selepas itu, kamar itu pun dikunci. Gak boleh dibuka sampai 21 hari ke depan. Yang dimana akhir 21 hari ke depan itu masih di bulan Robiul Awal, bulan Mulud. Kalian tahu kan, Akang pernah beberapa kali cerita. Bulan Robiul Awal, bulan Mulud, bulan Muharram, bulan Safar, itu adalah waktu-waktu di mana biasanya para jin-jin pesugihan mengambil tumbal dari para pengikutnya. Nah di sini Ujang pun hanya tinggal menunggu si Suhendar mati. Dan selama masa penantian, ya Ujang kembali ke asalnya, jadi pengangguran. Lawang usaha udah nggak jalan, karyawan bubar, pedagang pindah semua ke si Suhendar. Waktu pun berlalu, tak terasa sudah sampai hari ke-20. Di hari ke-20 itu, pagi-pagi sekali jam 6, Ujang Koswara lagi duduk santai ngerokok sambil ngopi, hasil ngutang dari warung Mang Tarlan. Terkejut melihat kedatangan si Dodi yang tergopoh-gopoh. Kang. Loh, ada apa, Don? Kabar baik, Kang. Kabar baik? Kabar baik apa? Kang, tadi Kang, saya dengar kabar si Suhendar itu masuk UGD, Kang. Loh. Masuk UGD kenapa? Kecelakaan, Kang. Pulang dari pasar nganterin tahu ke langganannya yang di pasar. Itu mobilnya ngeredak oleng. Nabrak pohon pinggir jalan, Kang.
sekarang dibawa ke UGD, Kang. Mati pasti dia jadi tumbal, Kang. Selamat ya, Kang, ucap Dodi. Namun di sini Ujang belum senang sebelum betul-betul si Suhendar ini mati. Jangan senang dulu, Don. Si Hendar belum mati. Kalau dia jelas mati dikuburkan, nah baru ritual itu berarti berhasil. Loh, kok gitu sih, Kang? Ya habis gimana lagi? Masuk UGD masih ada harapan sembuh. Gini aja, sekarang antar ke UGD. Akang mau lihat detik-detik terakhir si Suhendar sebelum mati dibawa sama utusan Pantai Selatan. Ucap Ujang. Jadi si Ujang ini pengen menyaksikan detik-detik kematian si Suhendar. Makanya Dodi pun bersedia mengantarkan Ujang langsung ke rumah sakit. Pura-puranya kan mau ngelayat, mau nengokin gitu. Biasa bawa bingkisan. Namun ketika tiba di UGD, si Suhendar sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Bayar cash loh, nggak pakai asuransi. Apalagi surat keterangan tidak mampu. Makanya cepet. Nah, langsung menuju ke ruang perawatan. Terlihat si Suhendar ini seperti dalam kondisi koma. Tak sadarkan diri si Suhendar pada waktu Ujang datang bersama Dodi. Di situ ada pula beberapa mantan karyawannya Ujang yang nengok pula. Ujang gak nyimpan dendam, salaman, bertegur sapa biasa. Namun waktu itu Dodi pun pamitan. Kang, saya mau pamit dulu ya, Kang. Ada perlu sama Mas Sugianto. Mau langsung ke Cilacap, Kang. Loh, kenapa, Don? Ya gimana lagi, Kang? Kan udah lama nganggur toh, Kang. Udah seminggu lebih kan saya kerja di tempatnya Mas Sugianto, Kang. Di sini Ujang pun merasa bersalah kepada Dodi. Ya sudah, nanti kalau semua sudah hasil, kamu tak suruh pegang pabrik lagi. Iya, Kang, ucap Dodi yang lantas salaman lalu pamitan pulang yang katanya mau ke Cilacap menemui Sugianto, saudaranya. Cukup lama di rumah sakit, jam 2 baru si Ujang ini pulang. Dan itu kondisi Suhendar masih koma. Masih pingsan lah, belum sadar. Namun ketika Ujang Koswara balik ke Tegalsari, balik ke rumah, alangkah terkejutnya Ujang Koswara melihat banyak orang di halaman rumahnya. Bahkan yang membuat Ujang panik, dia mendengar suara jerit tangis kedua anaknya. Lah, ada apa? Pikir Ujang. Ujang pun lantas lari. Kerumunan orang-orang langsung menyingkir memberi jalan. Dan ketika Ujang masuk ke dalam rumah, Ujang hanya melongo melihat Nopi Sri Astuti, istri tercintanya, terbaring tak bernyawa di ruang tamu dengan kaki kanan bengkak membiru. Tersadar, Ujang lantas lompat memeluk jenazah Nopi istrinya. Gerung-gerung nangis. Nop, bangun Nop, bangun. Para tetangga dan saudaranya Nopi yang ada di situ pula, semua hanya bisa diam menyaksikan rontaan dan jeritan Ujang Koswara. Semua berusaha menenangkan Ujang. Ujang pun bertanya apa yang terjadi kepada sang istri. Saat itulah adik dari Nopi mengatakan kalau Teh Nopi, istri dari Ujang Koswara, itu pagi ketika Ujang dan si Dodi ke rumah sakit nengokin si Suhendar, lagi bersihin rumput di belakang rumah. Lantas teriak, dipatuk ular hitam. Tetangga yang ada di situ langsung lari ke belakang rumah dan melihat dengan jelas seekor ular hitam sebesar pergelangan tangan
melengos pergi selepas mematuk kaki Teh Nopi. Dan ular hitam itu ada tanda putih di bagian kepala. Lu tahu kan, ular hitam legam, tanda putih di kepala, itu ular setan, itu jin. Dan wajib dibunuh kata Rasulullah. Mendengar penjelasan itu, tangisan Ujang pun semakin menjadi-jadi. Yang akhirnya, jenazah Teh Nopi pun lantas diurus layaknya jenazah pada umumnya. Jam 3 sore, jenazah Teh Nopi pun dibawa ke pemakaman dan langsung dikebumikan. Keluarga Ujang dari Cibuluh berdatangan, berkumpul di rumah, tahlilan sambil menenangkan Ujang. Namun, pikiran Ujang tak tertuju kepada kematian sang istri, tapi terus menatap ke pintu kamar khusus yang terkunci. Besok, hari ke-21, hari yang dijanjikan. Maka pagi-pagi sekali, di tengah keluarga lain yang menginap sedang beberes, Ujang pun lantas membuka pintu. Namun ketika pintu dibuka, bukan tumpukan uang seperti dalam bayangan Ujang, tetapi kamar itu hanya berisikan debu dan sarang laba-laba. Ujang hanya melongo menatap kamar yang kosong. Jangankan uang miliaran, selembar uang pun tak terlihat sama sekali di altar sesaji yang sudah membusuk dan mengering. Namun di tengah Ujang yang sedang lemas, ada suara panggilan. Kang Ujang, ada tamu!" teriak adiknya Nopi. Ujang pun lantas dengan gontai menutup pintu keluar. Begitu ke ruang tamu, ternyata yang datang itu Sugianto dan si Dodi. Melihat Ujang yang lemas, Sugianto kebingungan. "Loh, Jang, kenapa?" Ujang tak langsung menjawab, hanya diam dengan pandangan mata menerawang. "Jang, ada apa?" Akhirnya Ujang pun berkata dengan perlahan, kalau kamar khusus itu kosong, belum ada uang sepeser pun. Nah, di sini pucat pasi wajah Sugianto dan Dodi. Lantas menghela napas panjang, menggelengkan kepala, lalu berkata, "Jang, mungkin sepertinya ritual kamu di Gunung Kombang tak berhasil, Jang. Tapi Kang, ya mau gimana lagi, Jang? Namanya juga ikhtiar. Mau jalan halal ataupun jalan hitam, ya tetap saja hasilnya tak bisa kita yang menentukan. Tetap mereka lah yang menjadi pemilih mau diberikan kepada siapa harta yang sudah dijanjikan." Sugianto berusaha menenangkan Ujang. Ujang pun tak bisa berkata apa-apa. Untungnya si Ujang ini nggak keluar modal untuk ritual. Nah, hari keempat kematian Nopi, penagih utang mulai berdatangan. Sampai terlibat cekcok pertengkaran. Kenapa? Karena Ujang menjanjikan mau langsung dilunasi. Para penagih utang sampai ngancam mau menjarain si Ujang. Dan akhirnya para penagih utang ini berniat menjabel rumah tempat tinggal Ujang. Ujang sempat tawarkan pabrik, namun nominal gak mencukupi. Terlebih kan pabriknya di pinggiran desa. Harga kan dihitung harga tanah. Di tengah Ujang yang bingung, Ujang pun ingat kepada Sugianto. Siapa tahu Sugianto mau menolong dirinya. Dia gak mau kalau harus melepas rumahnya. Akhirnya Ujang sambil sujud-sujud nih, minta waktu 3 hari buat melunasi hutang-hutangnya. Kalau 3 hari nggak lunas, silahkan ambil rumah. Para penagih utang yang jumlahnya waktu itu sekitar 6 orang, akhirnya setuju memberi keringanan. Lantas pergi dari rumah Ujang.
Saudara-saudara yang ada di rumah Ujang hanya bisa menenangkan Ujang. Lantas Ujang pun langsung ke Cilacap menemui Sugianto. Bertemu dengan Sugianto, Ujang belak-belakan minta tolong. Dengan jaminan pabrik silahkan. Sugianto dengan derbawannya langsung membayar pabrik tahunya Ujang dengan harga yang lebih dari harga pasar. Bahkan digunakan untuk menutup hutang pun, itu Ujang masih punya untung sekitar 10 jutaan. Akhirnya Ujang pun setuju. Pabrik pun resmi beralih kepemilikan menjadi milik Sugianto. Dan tentunya selepas dijual ke Sugianto, pabrik itu pun oleh Sugianto diserahkan kepada Dodi untuk dikelola. Sedangkan Ujang, selepas 40 hari kematian Nopi, dia tak bisa move on sama sekali. Kemana berjalan di rumah selalu melihat Nopi, di kamar mandi, di WC, lagi jongkok aja lihat Nopi. Akhirnya, atas saran dari keluarga dari Cibulu, Ujang pun akhirnya membawa kedua anaknya pindah ke Cibulu, ke kampung halamannya. Sedangkan rumah miliknya yang di Tegalsari, Ujang serahkan kepada keluarga Nopi untuk ditinggali dan diurus sampai nanti anak pertama Ujang berumah tangga dan tinggal di sana. Baliklah nih ke Cibulu, menetap di Cibulu, menempati rumah warisan milik orang tuanya. Karena Ujang ini anak satu-satunya. Dan selama di Cibulu, Ujang ya kerja bantuin ibu bapaknya, ngurus sawah, ngurus ladang. Yang tadinya bos tahu, pengusaha tahu, jadi petani sederhana di Cibulu. Namun, karena sering berinteraksi dengan alam, hal itu pula yang membuat Ujang perlahan bisa move on dan merelakan kematian Nopi istrinya. Namun, setelah 1-2 tahun pasca kematian Nopi, Ujang ini seolah baru menyadari sesuatu. Dia memikirkan kematian sang istri. Dia teringat akan foto dia dan foto istrinya yang dipinta oleh Sugianto. Ditambah lagi, Ujang ingat beberapa hari sebelum Nopi meninggal dunia, Nopi sering bercerita mimpi buruk dikejar ular hitam. Ingat pula akan sosok Nyimas Sedayu di Goa Patuk Ilang. Namun takut salah berpikir, Ujang pun memutuskan mendatangi seorang kiai di Cibulu. Namanya Kiai Mustopa. Dia datangi Kiai Mustopa, dia ceritakan apa yang menjadi ganjalan dalam hati dan pikiran. Bahkan Ujang cerita dia pernah melakukan ritual di Malang, Goa Patuk Ilang, Sendang, Kamulian, sampai di Gunung Kombang tempat pertapaannya Ratu Pantai Selatan. Dan selepas si Kiai Mustopa ini mendengar cerita Ujang, duduk terdiam merenung memejamkan mata, seperti yang sedang bermunajat. Lantas selepas itu Kiai Mustopa hanya menggelengkan kepala, lalu beliau berkata, "Ujang, dari apa yang kamu ceritakan dan dari apa yang Bapak ketahui, perlu kamu sadari, Jang, sebenarnya Nopi istrimu, dia mati dijadikan tumbal oleh Sugianto yang mengajak kamu dan membiayai kamu ritual di Malang, ritual di pantai pasir Panjang Leyep, ritual di Gunung Kombang." Mendengar itu seperti disambar guntur, Ujang pun tersadarkan. Bahkan yang lebih ngeri dari Kiai Mustopa pula, Ujang mengetahui
kalau sebenarnya yang mengirim teluh ke pabrik tahu miliknya adalah si Dodi. Gila kan? Itulah kisah kelam yang dialami oleh Ujang Koswara. Penyesalan akhirnya yang dia terima. Bahkan di balik ketenangannya, keramahannya saat ini, ibadahnya, sholatnya yang tiap hari tak pernah tinggal berjamaah. Di balik itu, ada sebuah penyesalan yang hingga kini di usia 60 tahunnya tak bisa dia lupakan. Namun, menurut Ujang Koswara, saat dia mencari tahu keberadaan Sugianto, Sugianto sudah mati. Bahkan Mbah Darto sudah tak hidup lagi di alam manusia, mati menyusul sebelum Sugianto. Bahkan ketika Ujang pergi ke rumah atau ke kampung almarhum istrinya di Tegalsari, pabrik tahu yang dulu dibeli Sugianto dan diserahkan kepada Dodi, itu hanya menyisakan puing-puing reruntuhan yang ternyata tanpa sepengetahuan Ujang yang bertahun-tahun tak pernah menengok ke sana. Bahkan yang berziarah ke sana hanya kedua anaknya. Karena Ujang merasa bersalah. Dari kabar yang diketahui Ujang, pabrik yang dikuasai oleh Dodi hangus terbakar tiba-tiba. Namun satu hal yang Ujang Koswara sadari, itu semua adalah bentuk balasan bagi mereka yang melakukan ritual pesugihan. Dan dari kisah ini pula kalian bisa belajar seperti yang dialami oleh Ujang Koswara. Bukan uang, bukan kebahagiaan, tapi justru nyawa sang istri hilang melayang. Jauhi, jangan dekati pesugihan jenis apapun dan dari siapapun dan secantik apapun kemasannya. Yang namanya pesugihan tak ada yang baik, semua selalu berakhir dengan penyesalan.